Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Saudara-saudara, dalam beberapa waktu ini, pembicaraan Tuhan Yesus dengan Rasul Petrus yang tertulis dalam Yohanes pasal 21 ayat 15-19 muncul dalam perenungan saya dan seakan mengingatkan kembali kepada komitmen kita sebagai orang Kristen. Di saat Tuhan Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Respon Petrus berkata, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan di dalam pembicaraan itu seakan Tuhan Yesus meminta bukti wujud kasih Petrus kepadanya, yaitu dengan melakukan perintahnya. Tuhan Yesus memerintahkan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudara, dari pembicaraan Tuhan Yesus dan Rasul Petrus, mungkin bisa kita simpulkan bahwa kasih kepada Tuhan Yesus menuntut bukti. Kasih kepada Tuhan Yesus harus diwujudkan dengan ketaatan kepada perintah Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara-saudara, merefleksikan pembicaraan Tuhan Yesus dan Rasul Petrus, muncul pertanyaan bagi kita. Apakah kita masih taat melakukan perintah Tuhan sebagai wujud kasih kepada Tuhan Yesus? Saudara-saudara, pertanyaan ini penting untuk introspeksi kehidupan iman kita. Sebab di zaman ini, tidak jarang kita menemukan orang-orang Kristen yang merelatifkan perintah Tuhan. Mereka diperintahkan mengasihi Tuhan, tetapi tidak bersaksi untuknya. Mereka diperintahkan untuk melayani Tuhan, tetapi mereka tidak melayaninya. Mereka diperintahkan untuk taat kepada Tuhan, tetapi mereka selingkuh dengan ilah-ilah lain. Mereka adalah penggombal-penggombal bermulut manis dan tidak setia. Sikap seperti ini yang ditentang oleh Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab memberikan gambaran kehidupan yang hampir sama dengan penggombal-penggombal bermulut manis tadi. Gambaran tersebut dapat kita temukan dalam kehidupan jemaat Laodikia, di mana Tuhan menegur sikap mereka yang suam-suam kuku. Di Wahyu pasal 3 ayat 16 menulis, "Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Rasul Yohanes di ayat 16 menjelaskan bahwa hidup yang suam-suam kuku adalah hidup yang tidak dingin dan tidak panas. Pada bagian ini, Rasul Yohanes menggunakan kiasan atau perumpamaan tentang air untuk menggambarkan kualitas kehidupan iman jemaat Laodikia. Air dingin menunjukkan kepada air di kota Kolose yang berjarak 10 km dari kota Laodikia. Air dingin di kota Kolose ini bisa diminum, sejuk dan enak. Sedangkan gambaran air panas menggambarkan kondisi air di kota Hierapolis yang berkhasiat mengobati orang sakit. Dari kedua jenis air ini menyatakan kualitas yang baik dan memberikan dampak bagi orang lain yang menggunakannya. Air dingin menyegarkan dan air panas menyembuhkan. Sedangkan air yang suam-suam kuku merupakan gambaran air yang mengalir dari kota Hierapolis sampai ke Laodikia dengan kondisi air suam-suam kuku dan telah terkontaminasi oleh belerang. Air yang suam-suam kuku ini selain tidak enak diminum, juga beracun. Oleh sebab itu, saat orang meminum air yang suam-suam kuku ini, mereka akan mengalami sakit. Jadi bisa dikatakan bahwa air yang suam-suam kuku memberikan dampak buruk bagi orang yang meminumnya. Jadi saudara-saudara, suam-suam kuku merupakan gambaran kehidupan jemaat Laodikia yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kehidupan mereka tidak membawa dampak bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak menyaksikan kehidupan iman yang sejati. Mereka menyatakan percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak hidup mengandalkannya. Mereka menyatakan percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak menjadikannya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Selain itu, mereka tidak sepenuhnya hidup bersandar kepada Tuhan, tetapi kepada ilah lain. Sikap mereka ditulis Rasul Yohanes di ayat 17. "Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah diperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa.
Saudara-saudara, jemaat Laodikia merasa cukup dengan kekayaan yang mereka dapatkan. Mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai penopang kehidupan mereka, tetapi Mamon. Sedangkan Tuhan Yesus di Matius pasal 6 ayat 24 menyatakan, "Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Dan hal ini ditegaskan Tuhan Yesus di Wahyu 3 ayat 16, bahwa Dia tidak berkenan kepada orang yang suam-suam kuku atau yang tidak sepenuhnya hidup di dalamnya. Tuhan Yesus berkata, "Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Atau bisa berarti Tuhan Yesus akan menolak kamu dan membuang orang-orang yang bermental suam-suam kuku. Saudara-saudara, seperti kita ketahui bahwa hidup tanpa Tuhan berarti hidup tanpa berkat, tanpa pemeliharaan dan juga perlindungan. Hidup tanpa Tuhan berarti kita lemah dan terbatas dalam menghadapi tantangan dan pencobaan. Hidup tanpa Tuhan bisa berarti kita pasti akan menghadapi penderitaan yang berkepanjangan. Oleh sebab itu di ayat 19 Tuhan Yesus menasehati orang-orang yang dikasihinya untuk bertobat dan kembali hidup bersekutu dengannya. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, mental suam-suam kuku sangat mungkin kita alami. Di saat kondisi keuangan baik-baik saja, mungkin kita akan lebih sibuk jalan-jalan daripada beribadah dan melayani Tuhan. Di saat keluarga dan kesehatan kita baik-baik saja, mungkin Tuhan hanya terucap di bibir saja, tetapi sesungguhnya tidak ada di hati kita. Di saat kita datang beribadah, mungkin itu hanya formalitas saja. Saudara-saudara, kondisi ini tidak menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah kita. Charles Spurgeon berkata, "Jika kamu mengaku dirimu Kristen, namun menemukan kepuasan sepenuhnya pada kenikmatan dan pengejaran duniawi, pengakuanmu itu adalah palsu." Saudara-saudara, janganlah punya mental yang suam-suam kuku, sebab itu merupakan ciri sebagai orang Kristen yang palsu. Tuhan Yesus ingin kita hidup sebagai orang Kristen yang sejati, yang hidup taat setia kepadanya. Dan Tuhan Yesus memberi upah bagi orang Kristen yang taat dan setia. Di ayat 21 menulis, "Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya." Mari saudara-saudara hidup sebagai orang Kristen yang sejati. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Dan muliakanlah Tuhan melalui tutur kata dan perbuatan kita. Amin. Soli Deo Gloria.